قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi olehnya, dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari serta mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berada di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, memberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan saleh. Karena amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari awal Dzulhijjah adalah merupakan amalan-amalan yang paling mulia. Bahkan ya bisa melebihi jihad fi sabilillah. Ya, kecuali orang yang berjihad dengan ya diri dan hartanya lalu kemudian dia wafat di medan jihad. Kita manfaatkan waktu-waktu yang agung ini, waktu-waktu yang mulia ini untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan-amalan ya sunnah, memperbanyak salat sunnah, ya sedekah, ya termasuk di dalamnya juga adalah ya berpuasa. Dan jangan kita tinggalkan ya puasa Arafah, ya puasa 9 Dzulhijjah. Karena secara khusus ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya puasa Arafah itu menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih di bagian pertama atau bab yang pertama dari ahaditsul akhlaq, bagian yang terakhir insyaallah, yaitu husnu al-khuluq, yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Dan pada pertemuan yang lalu kita sebutkan ada 4 rukun yang di atasnya tegak ya al-akhlak al-karimah. Ya, ada 4 rukun yang di atasnya tegak al-akhlaq al-karimah. Yang pertama
adalah menjaga lisan. Ya, menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk, ya, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Dan ya, para ulama memberikan arahan kepada kita semua, sebelum kita berbicara maka hendaklah kita memikirkan apa yang kita akan sampaikan itu, memikirkan apa yang akan kita bicarakan itu. Setelah kita pikirkan, maka ada 3 kemungkinan: dia bermanfaat sehingga kemudian kita bicarakan, atau keburukan, ya, tidak bermanfaat, maka diam. Atau yang ketiga adalah syubhat, ya, tidak jelas apakah ini memberikan manfaat atau tidak. Maka dalam hal ini lebih selamat baginya adalah diam. Ya, dan dasar daripada rukun yang pertama ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dasarnya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik atau diam. Dan kita sudah sebutkan bahwa as-samtu, ya, diam dalam kondisi dia mampu untuk berkata-kata, dia mampu untuk mengucapkannya. Nah, yang kedua, rukun yang kedua, ya, rukun yang kedua, yang mana ya tegak di atasnya akhlakul karimah, ya, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Dasarnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya, bagusnya keislaman seorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Yang ketiga yaitu, ya, tidak emosional, ya, tidak responsif, ya, tidak mengikuti hawa nafsu, ya, rasa, ya, terkhusus dalam hal ini ketika marah. Ada sesuatu yang membuat kita marah, jangan langsung bereaksi, ya. Dan ini hadisnya, ya, ketika seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta wasiat, meminta nasihat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan apa? La taghdab, jangan marah. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan la taghdab walakal jannah, ya, jangan marah dan bagimu surga. Dan marah ini telah kita katakan sebagaimana yang disebutkan, ya, oleh salah seorang dari kalangan salafus saleh, al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadamun. Ya, marah itu, awal daripada marah itu adalah kegilaan. Ya, seperti orang gila, orang yang marah itu seperti orang gila. Dan pada akhirnya menyesal. Ya, setelah semuanya diobrak-abrik, ya, dia bertindak, ya, akhirnya menyesal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita, kalau salah seorang di antara kalian marah, ya, dan dia sedang dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Ya. Kalau masih tetap marah, maka hendaklah dia berbaring. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, berwudu, ya, karena marah itu adalah syaitan, ya, dari syaitan. Syaitan tercipta dari api, maka padamkan, ya, padamkan dengan
air, ya, dengan berwudu. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat adalah salamatu as-sadr, ya, lapang dada, memaafkan, ya. Dan pada perkara memaafkan ini jemaah sekalian adalah perkara yang sangat membahagiakan ketika kita mampu untuk memberikan maaf. Tidak ada beban, ya, di dalam diri kita saat kita memberikan maaf. Berat memang memberikan maaf, itu berat, ya, tetapi balasannya adalah surga. Ingat ya kisah Abdullah bin Amr bin As, kisah laki-laki yang datang, yang Nabi katakan, sayadkhulu fikum rajulun min ahlil jannah, kan hadir tengah-tengah kalian seorang laki-laki penghuni surga. Ingat selalu itu. Ternyata sebabnya adalah salamatus sadr, dia memaafkan, ya. Dan ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam banyak ayat yang memerintahkan kita untuk memberi maaf, ya, berikan maaf, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak yang mulia ini, adab yang agung ini di dalam syariat kita, di dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, memiliki kedudukan yang tinggi, ya, memiliki kedudukan yang tinggi. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Orang yang akan duduk berdampingan dengan Nabi SAW di surga adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ini diantara tanda bahwasanya akhlak yang mulia adalah merupakan sesuatu yang agung di dalam syariat Rasulullah SAW. Maka ketika seorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui adab-adab Islam, ya, mengetahui akhlak-akhlak yang mulia, lalu kemudian dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya mampu untuk merealisasikan di dalam kehidupannya sehari-hari, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya memiliki adab yang mulia, memiliki akhlak yang baik adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia berikan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Sebagaimana rizki Allah Subhanahu wa ta'ala membagikan kepada hamba-hambanya, diberikan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Maka siapa yang menginginkan memiliki akhlak yang mulia, dia berusaha untuk mendapatkannya dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan akhlak yang mulia. Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia SAW berada di atas akhlak yang agung. Namun beliau SAW juga terus berdoa kepada Allah supaya diberikan akhlak yang mulia. Maka ya Syekh mengatakan, fama ahwajul muslim ila dirasatil akhlaqil Islam ar-rafi'ah wa adabihil kamilah. Ya, setiap muslim itu sangat perlu untuk mempelajari. Ya, setiap muslim
sangat perlu untuk mempelajari ya akhlak yang mulia, adab yang agung, ya, yang sempurna. Dengan terus memperbaiki niatnya. Ya, dia mempelajari mana akhlak yang mulia, mana adab yang tinggi itu, dan membaguskan niatnya di dalam mempelajarinya. Supaya apa? Apa yang dia pelajari ini bisa bermanfaat untuk dirinya dan dia bisa mengamalkannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada orang-orang yang melakukan atau mempelajari hal-hal yang mulia, tetapi karena niatnya yang rusak, maka apa yang dia pelajari itu tidak memberikan manfaat kepadanya. Bahkan sebaliknya, apa yang dia lakukan tersebut, mempelajari hal-hal yang mulia itu justru mendapatkan dosa. Kenapa? Karena niat yang tidak benar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam mempelajari akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, adab-adab Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita perbaiki niat kita, dan juga dalam perkara-perkara yang lain. Mempelajari yang lain. Dan sudah pernah kita sebutkan ya, perkara yang paling berat diperbaiki itu adalah perkara memperbaiki niat, sehingga selalu kita tengok niat kita. Siapa yang melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat, dia tidak akan pernah kecewa. Tapi siapa yang melakukan sesuatu ada tendensi duniawinya, maka dia pasti akan kecewa. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kata beliau hafizahullah taala, wa tashihun niyyah huna ya, memperbaiki niat ya dalam mempelajari akhlak Islam dan adab-adab yang sempurna ini, an yanwiya bi dirasatihi adab syariah wa akhlaqal Islam, an yarfa' an nafsihi jahl ma jahilahu minha. Yang pertama, dia berniat mempelajari akhlak ini agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat darinya kejahilan tentang akhlak yang mulia ini. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kejahilannya tentang adab-adab yang agung. Thumma yujahid nafsahu ala tahqiqi hadhil adab wa ala al-qiyam biha. Lalu kemudian dia bersungguh-sungguh, ya, dia berusaha bersungguh-sungguh untuk merealisasikan apa yang dia pelajari. Ya, dia bersungguh-sungguh untuk merealisasikan apa yang dia pelajari dari akhlak yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh ya, di jalan kami, siapa yang bersungguh-sungguh ya, melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memberikan ya petunjuk ya kepadanya supaya berada di atas jalan kami, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersungguh-sungguh dengan niat yang tulus mempelajari akhlak yang mulia, mempelajari adab yang agung, dia bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk mengetahui apa yang dia pelajari dan mengamalkan apa yang dia pelajari itu. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Ya, ilmu itu dipelajari. Ya.
Kalau seorang ingin mengetahui sesuatu, maka dia pelajari sesuatu tersebut. Wa innamal hilmu bittahallum. Dan al-hilm, bijak, itu dengan membiasakan diri agar supaya menjadi orang yang bijaksana. Man yataharra al-khaira yu'tahu. Siapa yang senantiasa membiasakan dirinya dengan kebaikan-kebaikan, membiasakan dirinya berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang baik, maka dia akan diberikan kebaikan-kebaikan itu. Wa man yattaqi syarra yuqahu. Dan barang siapa yang takut terhadap keburukan, siapa yang berusaha untuk menghindari, menjauhi segala keburukan, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan itu. Hadis Nabi SAW ini jemaah sekalian memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwa untuk mendapatkan sesuatu ada mujahadah, ya, ada kesungguhan, ya, ada usaha, ya, atau ada ikhtiar, ya, untuk mempelajarinya dan kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Ya. Karena sesuatu yang kita pelajari kalau tidak diamalkan, ya, tidak direalisasikan, tidak bermanfaat. Dan saya kira kita sudah tahu bahwa al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, musta'inan fi dzalika billah, taliban madadahu wa audahu wa taufiqahu. Jadi saat kita mempelajari tentang akhlak ini, mempelajari tentang adab-adab yang mulia ini, dan berusaha untuk merealisasikannya di dalam kehidupan kita, jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Dia mengkaruniakan kepada kita akhlak yang baik ini, memudahkan kita untuk merealisasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Rasulullah SAW, ya, berkaitan dengan hal ini, beliau, ya, berpesan kepada sahabat beliau yang paling beliau, ya, cintai, ya, beliau katakan, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, ya sungguhnya demi Allah, ya, aku benar-benar mencintaimu. Faqala Mu'ad radhiyallahu anhu, maka Mu'ad radhiyallahu anhu mengatakan, bi abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuk. Ibu dan bapakku itu menjadi tebusan bagimu, ya Rasulullah, ya. Demi Allah, aku juga benar-benar mencintaimu. Ini jemaah sekalian, kita semua mungkin mengatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak tahu sebaliknya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, di antara para sahabatnya, ya, dalam hal ini kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, inni la uhibbuk, sungguh aku mencintaimu. Ini adalah satu nikmat yang besar, ya, dan secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mencintai umatnya. Ya, secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya, dan bentuk kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya, beliau menunjukkan kepada kita jalan-jalan keselamatan itu. Ya. Tapi untuk mendapatkan pernyataan yang langsung dari Nabi SAW sebagaimana yang didapatkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ini adalah merupakan nikmat yang besar. Ya. Dan Mu'ad mengatakan, ya wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, ya aku juga, ya, benar-benar mencintaimu. Qal, kan Nabi SAW mengatakan, usika ya Mu'ad,
Aku berwasiat kepadamu ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan fi duburi kulli salatin, di akhir ya salatmu. Taqul, engkau mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan ya setiap akhir salatmu untuk mengatakan ya Allah, Allahumma a'inni, tolonglah aku, bantulah aku, ala dzikrika, ya, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk membaguskan ibadahku kepadamu. Dubur kulli salah di sini ya ada ya perkataan dari para ulama. Mereka katakan yang namanya dubur, ya dubur itu berarti apa, di akhir ya. Kalau arti apa harfiahnya dubur itu adalah tutubu, yo. Ya Ustaz mungkin tidak paham, nanti tanya apa artinya itu ya. Ya. Nah, kalau dia dikatakan dubur ya berarti masih di dalam salat. Ada sebagian ulama mengatakan demikian ya. Maka kapan kita membaca itu? Di saat selesai mengucapkan tasyahud akhir ya. Nah, sebagian ya ulama mengatakan ya dubur kulli salah ya dimaksud di sini adalah selesai kita salat ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar supaya ya kita diberikan kekuatan, diberikan taufik untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan taufik ya, dijadikan orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dijadikan orang-orang yang selalu membaguskan ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, juga datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, atuhibbuna ayyuhan nas an tajtahidu fid du'a. Ya. Hai sekalian manusia, apakah kalian menginginkan ya dikatakan sebagai orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa? Ya. Qalu na'am ya Rasulullah. Ya. Maka mereka para sahabat mengatakan iya, kita ingin demikian ya Rasulullah. Qulu Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, yang beliau ajarkan kepada Mu'adz, ya, doa yang beliau ajarkan kepada Mu'adz dan beliau ajarkan kepada sahabat-sahabatnya yang lain, memberikan pesan kepada kita bahwasanya apa yang kita lakukan ya, kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu melakukan kebaikan-kebaikan, memiliki ya akhlak yang baik, adab yang baik, itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sehingga itu jangan kita merasa mampu dengan sendirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu, jemaah sekalian. Dan kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang-orang yang kuat, fisiknya kuat, tetapi tidak diberikan taufik atau belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya mudah untuk dia lakukan. Ya, kalau dilihat dengan fisiknya. Maka hal ini ya selalu kita ingat bahwasanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Ya Allah tempat kita bergantung dalam hal apapun. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau katakan wa hadhihi fa hadhihi da'wah kama annaha yu'ta biha adbar as-salawati fa hiya aidan da'watun mutlaqah yu'ta biha fi kulli waqtin. Jadi Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini ya bahwa doa ini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik ya dibaca di akhir salat, ya juga dia dibaca kapan saja. Ya, juga dibaca kapan saja. Yatlubul abdu aunallah azza wa jalla. Ya. Seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan ya kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahwalihi. Ya, pada setiap keadaannya, pada setiap kondisinya. Thumma ya'mal ala nashri hadhihi al-adab bainan nas bi an yakuna qudwatan lahum fiha. Lalu kemudian ya, dia berusaha untuk menyebarkan ya. Dia berusaha untuk menyebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Bagaimana caranya menyebarkan ini? Ya, dengan apa? Mengamalkannya. Ya. Dia amalkan. Ya. Nah. Ya, dengan dia mengamalkan adab-adab yang ya telah dia pelajari ini. Summa bida'watihim ilaiha. Lalu kemudian ya, dia juga mengajak ya orang-orang yang ada di sekitarnya agar supaya berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya. Termasuk juga dalam hal ini jemaah sekalian, ya, ketika kita mempelajari satu ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara kita mempelajarinya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya diberikan pemahaman yang baik, lalu kemudian diberikan kekuatan untuk mengamalkannya, dan juga mengajak manusia untuk mempelajarinya dan mengamalkan, ya, mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Karena sungguhnya apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sunnah-sunnahnya ya, yang diajarkan kepada para sahabatnya, yang sampai kepada kita, bukan untuk kita sendiri saja, tetapi juga untuk seluruh manusia. Dan ini salah satu makna daripada rahmatan lil alamin. Ya, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi alam semesta. Ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh manusia. Tidak terbatas pada kaum tertentu. Ya, berbeda dengan ya rasul-rasul atau nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya diutus kepada kaum tertentu. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita pelajari, yang telah kita ketahui, ya, berusaha untuk kita mengamalkannya, ya. Kalau kita belum mampu untuk menyampaikan dengan lisan, maka sampaikan dengan perilaku kita. Dan banyak dari kalangan para ulama yang menyebutkan ad-da'watu bil hal asyaddu quwwatan fit ta'tsir. Ya. Dakwah dengan hal, dengan perbuatan, dengan sikap, ya terkadang itu lebih kuat pengaruhnya, ya, daripada dakwah dengan lisan. Maka kalau terkumpul keduanya, ya, dengan lisan disampaikan dan dengan hal, ya, dengan apa realita dari orang yang menyampaikan ini sama, itu akan lebih kuat lagi pengaruhnya kepada manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa, ya, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berdoa meminta pertolongan kepadanya. Yang terakhir kata beliau hafizahullah taala, hasilu dzalik,
Ini rangkuman, kesimpulan dari bahasan kita ya tentang akhlak yang mulia ini. Kita harus mempelajarinya ya. Dan kita berusaha untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkannya. Falhasilu an yuhaqqiqa fi hadzal maqam khamsatu anwa' minal mujahadah li nafsihi. Untuk mendapatkan ya memiliki akhlak yang mulia, adab yang agung, maka dia harus bermujahadah, harus bersungguh-sungguh ya pada lima kondisi. Ya, dia bersungguh-sungguh pada 5 hal. Awalan, yang pertama, mujahadatuha ala salahi niyyah wa salamatiha. Dia harus bersungguh-sungguh untuk memperbaiki niatnya. Bersungguh-sungguh memperbaiki niatnya, menyelamatkan niatnya dari gangguan-gangguan yang bisa merusak niat sehingga kemudian itu merusak amalnya. Jadi kita sebutkan ya, untuk mempelajari akhlak yang mulia ini, perbaiki niat. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati innaha taqallabu alayya. Tidak ada satu hal yang paling berat yang aku obati, yang aku perbaiki ya, melebihi niatku. Sesungguhnya niatku ini berbolak-balik. Ini yang tadi kita sebutkan ya, bahwa perkara yang paling berat diobati, diperbaiki oleh para salafus saleh dahulu adalah masalah niat. Karena niat itu tempatnya di hati, dan hati manusia dia dinamakan hati al-qalb ya, dalam bahasa Arab al-qalb li taqallubihi, karena dia berbolak-balik. Wal qalbu ashaddu taqalluban, dan hati itu lebih cepat ya, dia berbolak-balik daripada al-qidar ya, bejana yang kita isi air lalu kemudian kita masak ya, mendidih. Kita lihat air yang mendidih cepat sekali itu, hati berbolak-baliknya hati lebih cepat daripada itu ya. Selalu kita jaga ini jemaah sekalian. Baik, kita lanjutkan setelah adzan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk ya mendapatkan akhlak yang mulia, adab-adab yang agung ya, kita harus bermujahadah ya, harus ya bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh pada ya 5 perkara yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala. Yang pertama tadi kita sebutkan adalah bersungguh-sungguh dalam memperbaiki niat ya, menjaga ya niat kita, jangan sampai niat kita ya terkotori ya dengan hal-hal yang justru akan merusak ya amalan-amalan kita. Tsaniyan, yang kedua adalah mujahadatuha ala ta'allumi hadhil akhlaq wal adab wal ifadah min musannafati ahlil ilmi fi hadzal bab, yaitu bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya ya, bersungguh-sungguh dalam mempelajari ya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah akhlak dan adab ini ya, mengambil faidah ya, mengambil faidah-faidah dalam kitab-kitab para ulama, tulisan-tulisan para ulama berkaitan dengan masalah ini ya. Dan banyak karya-karya para ulama ya yang membahas masalah ya akhlak ini. Ada yang membuat ya secara khusus ya tentang ya adab ya, tazkiyah nafs ya, penyucian jiwa. Ada yang mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah akhlak ya, seperti hadis ya yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Riyadhus Shalihin. Ya, alhamdulillah kita juga mempelajari itu di majelis ini insyaallah ya. Dan kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan masalah ini ya. Juga ada ya
kitab-kitab yang menceritakan tentang perilaku para salafus saleh dahulu. Dan di situ menceritakan tentang adab-adab mereka, ya, akhlak mereka. Ya. Dan pada kisah-kisah, ya, kisah-kisah orang-orang terdahulu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ini sudah dinyatakan juga di dalam Al-Quran, ya, bahwa pada kisah-kisah orang-orang terdahulu itu, ya, banyak pelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Kemudian yang ketiga, mujahadatuha ala tatbiqi hadhihi al-adab wa tahalli bi hadhihi al-akhlaq. Bersungguh-sungguh untuk merealisasikan, untuk mengamalkan, ya, akhlak ini. Ya, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan, ya, akhlak dan adab ini. Ya. Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia ini. Fa innal mujahid kama qala sallallahu alaihi wasallam, man jahada nafsahu fi ta'atillah. Sungguh seorang yang dikatakan mujahid, orang yang bersungguh-sungguh, ya, adalah man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang bersungguh-sungguh, ya, dia menjadikan dirinya itu bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, secara umum dia dikatakan sebagai mujahid. Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjihad, dia dikatakan mujahid karena dia bersungguh-sungguh untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan senjata. Kalau orang yang lemah, ya, yang loyo, tidak akan bisa. Demikian pula di dalam, ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini butuh kesungguhan. Kemudian yang keempat, mujahadatuha 'ala da'wati ilaiha wa bayaniha wa nashriha. Yang keempat adalah bersungguh-sungguh untuk mendakwahkannya, ya, menyampaikannya kepada manusia, menjelaskannya kepada manusia. Dan pekerjaan dakwah ini adalah pekerjaan yang mulia, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah, ya, yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia melakukan amalan-amalan saleh? Wa qala innani minal muslimin. Dan orang-orang ini, ya, yang mengatakan innani minal muslimin. Aku adalah orang yang menyerahkan diri, ya, yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia siap, segala kehidupannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini adalah, ya, mendakwahkan al-akhlaq, al-adab. Yang kelima, yang terakhir, mujahadatuha fi dzalika kullihi ala al-isti'anati billah. Dia bersungguh-sungguh, ya, dalam 4 perkara yang tadi dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ista'ana billahi a'anahu. Siapa yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya. Wa man tawakkala alaihi kafahu. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan baginya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkaitan dengan masalah tawakal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah
mengatakan kepada para sahabatnya, kalau saja tawakalnya kita ya seperti tawakalnya burung, ya, dia keluar dari sarangnya, dia pergi ya mencari rezeki, dia pulang dalam keadaan kenyang dan dia bawa juga kepada anak-anaknya. Ya, di sini kita pahami jemaah sekalian bahwa tawakal itu bukan menyerah, bukan. Sudah kita duduk di masjid saja, tawakal kepada Allah, Allah akan kirimkan rizki. Tapi cuma duduk di masjid, lah. Tawakal itu setelah ikhtiar, ya, setelah usaha. Ada usaha yang dilakukan sebelum ikhtiar, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ikhtiar, sementara berusaha, doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini semua kata beliau ya hafizahullah taala terkumpul di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah ya pada perkara-perkara yang mendatangkan manfaat untukmu. Ya, bersungguh-sungguhlah ya pada perkara-perkara yang mendatangkan manfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lemah. Jangan loyo. Ya. Kalau dalam bahasa saya ya jangan lepei. Ya, lepei itu ya loyo. Belum melakukan ikhtiar sudah menyerah. Lakukan dulu ikhtiar. Kalau memang tidak bisa ya berarti sudah sampai di situ kemampuan kita. Dan Nabi SAW juga mengatakan ya berkaitan dengan perintah-perintah beliau SAW, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan ya sampai batas akhir kemampuan kalian. Ada usaha yang kita lakukan terlebih dahulu. Kalau memang tidak mampu ya sudah batas itu kemampuan kita. Ya, kata Nabi SAW ya, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fantahu. Dan apa yang aku larang dari kalian maka tinggalkan. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, ya, memudahkan kita semua untuk mempelajari akhlak yang mulia, adab-adab yang agung, lalu kemudian diberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Ya. Ini pembahasan masalah ya yang bab pertama tentang akhlak, keutamaan daripada akhlak. Selanjutnya beliau akan menyebutkan, ya kita akan sebutkan apa yang ditulis oleh beliau ini, ya, adab-adab ya akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan yang pertama kali beliau sebutkan di sini adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah adab yang mulia yang seharusnya ya setiap muslim memiliki adab ini. Yang berhak untuk mendapatkan adab yang baik, yang berhak mendapatkan akhlak yang baik dari kita adalah orang tua kita. Insya Allah itu akan menjadi ya bahasan kita pada pertemuan ya selanjutnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari, ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله